Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Halim Abu Muhammad di acara seputar informasi akhirat. Masya Allah, pada video kali ini kita akan melanjutkan info-info yang berkaitan dengan info sebelumnya. Di video sebelumnya, yang belum nonton silahkan diklik di tombol di atas. Kita telah menginformasikan tentang 4 sungai yang berada di surga yang diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Nah, siapa yang bertakwa itu? Nah, untuk mengenal sosok mereka, kita bisa mendapatkan informasi ini dari beberapa surat. Di antaranya adalah yang dilansir dari surah Al-Baqarah ayat 3-5. Nah, mereka adalah yang pertama, allazina yu'minuna bil ghaib. Nah, ciri yang pertama mereka itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Apa yang dimaksud dengan yang gaib ini? Nah, di antaranya yang disebutkan di dalam tafsir atau ma'anil Quran dalam Safwatul Bayan, informasikan di sana bahwa orang yang beriman kepada yang gaib. Yang gaib di sini maksudnya apa? Yaitu billahi wal malaikati wal ba'ts wal jannati wan nar. Jadi yang gaib itu yaitu pertama adalah yang paling inti adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi kepada para malaikat, wal ba'ts kepada hari kebangkitan, yaitu hari qiyamah, kemudian wal jannah beriman kepada adanya surga, wan nar dan neraka. Nah, itu makna al-ghaib di dalam ayat ini. Yang intinya adalah segala perkara yang diberitakan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak akan pernah lihat dengan mata kepala kita sendiri di dunia, gitu ya. Kita tidak akan bisa melihatnya, seperti kisah-kisah umat terdahulu, kisah para nabi, kisah orang-orang yang soleh, kisah orang-orang yang durhaka, sebagai pelajaran bagi kita. Nah, itu juga termasuk al-ghaib, ya, termasuk di sana ada siksa kubur, ada nikmat kubur, ya, ada padang mahsyar, ada hisaban. Nah, itu semua al-ghaib. Intinya beriman kepada perkara-perkara yang tidak bisa diindra oleh kita di dunia, tapi dikabarkan oleh Al-Quranul Karim dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri yang pertama, ya. Yang kedua, sosok yang bertakwa yang dijanjikan Allah 4 sungai di surga itu. Yang kedua adalah wa yuqimunas shalah, yaitu orang yang mendirikan salat. Nah, orang yang menegakkan salat, iqamatus shalah, ya, mendirikan salat. Yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan yuqimunas shalah di sini, yaitu yu'addunaha wa la yu'attilunaha, yang menunaikan salat dan tidak meninggalkannya, ya, yang menunaikan salat dan tidak meninggalkannya. Bahkan dalam beberapa penjelasan tafsir tentang makna yuqimunas shalah ini adalah orang-orang yang menyempurnakan rukun dan syaratnya, ya, rukun salat, syarat salatnya disempurnakan. Bahkan yuqimunas shalah ini adalah orang yang sadar, orang yang ngerti saat dia membacakan bacaan di dalam salat, faham, gitu ya. Itu iqamatu shalah. Sehingga apa? Orang yang iqamatu shalah itu ada asar, ada efek sampingnya, tapi samping yang positif. Efek samping positif apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar,
ya, dia bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Karena inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena salat itu akan mampu mencegah orangnya dari perbuatan fahsya dan munkar. Nah, ini ciri yang kedua. Nah, ciri yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu mereka yang menginfakkan sebagian dari harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Ya, ini ciri yang ketiga. Apa maksudnya? Yu'tuna zakah. Ya, ihtisaban lah indallah. Jadi yang dimaksud dengan orang yang menginfakkan sebagian hartanya itu adalah orang yang menunaikan zakat karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa tafsir juga disebutkan baik infak yang wajib yaitu zakat tadi yang disebutkan dalam Suratul Bayan ini, juga infak yang sunnah, sedekah dan lain sebagainya, ya, untuk kepentingan umat secara umum, ya, untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan Islam wal muslimin yang berefek kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ciri yang ketiga. Nah, ciri yang keempat adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi orang yang mengimani Al-Qur'anul Karim. Ya. Orang yang mengimani Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Qur'anul Karim ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi manusia dalam kehidupan di dunia ini. Artinya, dan juga yang kelima, wa ma unzila min qablik. Jadi beriman kepada apa yang diturunkan sebelum kepada Nabi Muhammad. Apa yang dimaksud adalah wa ma unzila min qabli ay min kutubillahi alal mursalin, ya. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Ya, apa? Ya, Zabur, Taurat, Zabur, Injil, ya. Jadi beriman kepada ketiga kitab ini. Yang dimaksud dengan beriman kita kepada kitab ini, ya, mengimani bahwa Allah menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para rasul yang mengajak manusia pada waktu itu untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah Allah saja, gitu ya. Bukan Injil, Taurat yang sekarang, karena itu sudah ada pengubahan. Apa pengubahannya? Sudah tidak mengajak menyembah Allah lagi, tapi isinya mereka mengajak kepada dan menyembah kepada selain Allah, ya, sehingga Tuhan jadi tiga. Kemudian ada yang dua, ada yang tiga, ya, seperti Yahudi, ya, di dalam Taurat, padahal semuanya mengajak kepada Allah, tapi mereka apa? Menuhankan Uzair, ya, sebagai anak Allah. Kemudian dalam Nasara, ya, Nasrani, Isa, Maryam itu sebagai Tuhan selain Allah. Oleh karena itu ini batil, ya, bukan Taurat yang sekarang, bukan Injil yang sekarang, tapi yang dulu, yang masih murni, yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihima assalam. Ini ciri yang ke-5. Nah, dan ciri yang terakhir, yang ke-6 adalah wabil akhirati hum yuqinun. Itu orang-orang yang yakin terhadap adanya kehidupan akhirat. Nah, ini ciri yang ke-6, sobat-sobat sekalian. Nah, bahkan inilah ciri orang yang sukses dalam versi pandangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau versi pandangan manusia kan lain lagi, orang yang sukses itu seperti apa? Ya, yang bersifat keduniaan saja. Tapi tidak, dalam versi Allah, pemegang langit dan bumi, pemilik langit dan bumi, mereka itulah orang-orang yang sukses, yang memiliki ciri yang 6 tadi. Nah, kemudian juga dilansir dari surah Ali Imran, kalau tadi dari sisi keyakinan, ya, sisi akidah, sisi ideologi, itu cirinya, ya. Nah, kemudian ciri prakteknya, nah, dilansir dari surah Ali Imran ayat 134 sampai 136, ya. 134 sampai 136. Apa cirinya? Yang pertama itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Adalah orang yang senantiasa berinfak, ya,
berinfak baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sulit, baik dalam lagi maju maupun lagi bangkrut. Nah, tidak ada bedanya, dia tetap sesuai dengan kadar kemampuannya. Nah, ini ciri praktisnya, ya, ciri praktisnya. Yang kedua ada wal kadhiminal ghaiz wal afina 'anil nas. Wal kadhiminal ghaiz, jadi orang yang mampu menahan amarah. Al habisina ghaizhum fi qulubihim, jadi dia bukan tidak marah, dia marah, tapi ditahan di dalam hati mereka. Ya, ditahan, tidak diungkapkan dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Ditahan. Gitu. Kemudian yang ketiga wal afina 'anil nas. Dia memaafkan manusia. Ya. Memaafkan manusia, baik orang yang berbuat salah kepada dia itu meminta maaf ataupun tidak, dia memaafkan. Ini wal afina 'anil nas, seperti baginda Rasulullah SAW ketika beliau datang ke Taif, ya, mengajak manusia menyembah Allah. Kemudian apa sambutannya? Mereka diusir, dilempari karena provokasi, karena hoax yang disebarkan oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Rasul dilempari dengan batu sampai berdarah. Kemudian malaikat Jibril menawarkan gunung Uhud untuk ditimpakan kepada mereka, tapi jawaban Rasul bagaimana? Innahum qaumun la ya'lamun. Jangan ya Jibril, sungguhnya mereka kaum yang belum tahu tentang kebenaran. Allahu Akbar. Ya, wal afina 'anil nas. Ya. Beda lagi kasusnya kalau dalam peperangan, ya. Kalau dalam peperangan beda lagi, kecuali mereka menyerah baru maafkan, ya. Apalagi sesama muslim, ya. Jangan sampai ada kebencian di antara kita. Ya. Kemudian ciri yang keempat nih, ya. Ciri yang keempat apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Zakarullah. Jadi orang yang bertakwa itu secara prakteknya itu dia juga pernah berbuat dosa, ya. Bahkan fahisha di sini disebutkan. Fahisha itu apa? Fahisha itu maksiatan kabiratan mutanahiyatan fil qubh. Jadi kemaksiatan yang besar, ya, puncaknya keburukan, gitu ya. Ketika dia melakukan itu, maka dia segera, nah ini, audzalamu anfusahum, atau dia membuat kezaliman terhadap dirinya sendiri, ya, melakukan kemungkaran, ya, dosa-dosa dan sebagainya. Apa yang terjadi? Zakarullah, dia segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan dia segera meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini prakteknya. Jadi orang yang bertakwa bisa saja dia tergelincir, tapi ketika dia tergelincir itu tidak berlarut-larut, segera ingat kepada Allah dan bertobat dan tidak mengulanginya lagi, gitu ya. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena dia yakin tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tidak mengulangi dan tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa yang ia tahu itu dosa. Tidak terus-menerus, hanya satu kali udah tinggalkan. Nah, ini cirinya, ya. Dia terjerumus, kemudian dia tinggalkan dan tidak mengulangi lagi. Ini ciri yang kelima. Nah, inilah orang-orang yang disebutkan secara praktis cirinya adalah orang-orang yang dijanjikan oleh Allah 4 sungai surga. Allahu Akbar, ya. Karena Allah mengatakan, ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Ini betul kan? Sama dengan ayat sebelumnya yang saya sampaikan. Jadi mereka itu balasannya apa? Ampunan dari Allah dan juga taman-taman surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Itu semua yang 4 itu. Wa ni'ma ajrul amilin. Nah, itulah sebaik-baik balasan, sebaik-baik reward, sebaik-baik ujrah, ya, sebaik-baik ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, demikian info seputar akhirat mengenai orang-orang yang dijanjikan oleh Allah 4 sungai di surga. Semoga kita menjadi bagian dari mereka. Demikian
info kali ini semoga bermanfaat. Silahkan bagi teman-teman untuk men-share, men-subscribe, juga like agar banyak orang yang mengetahui tentang info-info seputar akhirat. Kenapa info seputar akhirat? Karena Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada dunia. Demikian, sampai ketemu lagi. Saya Halim Abu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.